Banyak gua-gua yang begitu indah, sedimen batunya, karena ini kan vulkanik dan itu kok nggak pernah dijadikan tempat wisata gitu ya, bahkan nggak ada namanya. Jadi ide pertama ini muncul ketika saya sama suami saya sedang datang ke satu pameran tentang jalur rempah, dan disitu dikatakan bahwa jalur rempah itu sebenarnya cikal bakal dari jalur sutra. Sementara sebagian kita lebih banyak tahu jalur sutra dibandingin jalur rempah gitu. Nah dari situ kita mulai cari-cari tahu dan terus terang saya juga mulai belajar di situ ya pada saat ketertarikan antara isu tersebut. Dan tercetuslah ide bahwa suami saya ada di Life Like Pictures juga, jadi kita berdua sama-sama berpikir bahwa ini adalah sejarah penting yang masih gelap gitu, masih banyak orang-orang Indonesia yang nggak paham tentang cerita ini. Bahkan kalau mau jujur, Banda di mana aja kadang-kadang banyak yang nggak tahu gitu ya, suka ketukar sama Banda Aceh gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk kita harus bikin film, karena kita ada Life Like Pictures, jadi kita bilang kita harus bikin film. Tapi kemudian karena demikian banyak sejarah yang harus diceritakan dalam film tersebut, kita memutuskan untuk menghadirkan film dalam bentuk dokumenter. Jadi itu ide awal kenapa kita bikin film dokumenter ini. Iya, jadi dokumenter yang penting yang pertama semua datanya harus akurat, tahun, kemudian kejadiannya, terus juga harus mewawancarai narasumber yang potensinya emang punya pengetahuan, jadi ada sejarawan, ada saksi hidup gitu, ada masyarakat di sana. Kemudian kendala berikutnya yang saya lihat bagaimana supaya film ini menarik gitu ya, karena yang saya sedih gitu, begitu waktu Lala nawarin saya, buat saya sih ini tawaran yang bukan main, bahwa ada yang mau bikin dokumenter ya tentang Indonesia, tentang Padang. Memang ada beberapa yang bikin, tapi nggak pernah ada yang seperti ini gitu ya, apa yang kebebasan yang saya dapatkan, kemudian kru yang saya dapatkan gitu. Akhirnya saya bilang sama Lala, yuk kita bikin sesuatu yang baru. Jadi saya nggak mau lihat referensi dokumenter yang udah ada. Terus saya bilang sejarah ini kan sebenarnya kayak collage ya, kayak cerita-cerita yang ditulis oleh ilmuwan, yang ditulis oleh saksi hidup gitu. Jadi saya mau ini sebagai kumpulan dari cerita sejarah, tapi juga dari visi orang yang melihatnya. Makanya saya akhirnya usulkan saya mau ada 6 kameramen, dan 6 kameramen ini harus punya dasar yang berbeda-beda. Ada Davi Linggar yang justru terkenal di fashion photography, kemudian ada Oscar Motulo yang di jurnalistik gitu, kemudian ada Barli yang underwater, kemudian ada Dodon Ramadan yang ahli untuk drone gitu, kemudian juga ada Ipung yang justru biasa di film cerita. Jadi dari mata-mata mereka ini saya harapkan saya akan dapat suatu collage atau kumpulan cerita yang lebih hidup gitu ya, karena saya nggak setuju kalau begitu kita di Banda kita lihat alamnya, kita lihat bentengnya, orang banyak bilang oh ini saksi bisu. Buat saya nggak, itu justru ceritanya keluar dari situ. Bahkan waktu editing pun saya bilang ke Lala, saya kayaknya harus pakai 3 editor gitu ya, karena cerita ini harus dinamis. Kemudian juga di musik juga saya pakai anak muda, ada Indra Perkasa, juga nanti ada bara suara gitu ya. Jadi saya mau supaya benar-benar diterima oleh generasi sekarang, karena buat saya sejarah itu justru harus diketahui oleh generasi muda dan bukan oleh generasi yang tua gitu ya. Dan selalu kita lihat selalu dari dulu pemerintah menghimbau bikin film yang edukasi, tapi yang saya lihat di bioskop nggak ada yang gitu. Jadi yang bikin beda itu justru itu tadi ya, gambar, karena buat saya ini perjalanan visual, tapi juga tiba-tiba saya
lihat bahwa oh ini ternyata sejarah tentang titik nol Indonesia itu nggak pernah ada di sekolah kita, hanya dibilang oh itu dijajah 350 tahun, kenapa, di mana pertama kali, itu nggak ada. Terus dari situ saya mau kasih tahu bahwa di Banda Nera ini pertama kali ada kolonialisme, pertama kali ada genosida, pertama kali ada perbudakan. Tapi gambarnya itu tadi, karena saya dapat gambar yang begitu banyak dan begitu variatif, itu saya jalin dengan narasi juga yang dinarasikan oleh aktor-aktor yang hebat. Ada Aryo Bayu untuk bahasa Inggris, kemudian ada Reza Radian untuk bahasa Indonesia. Jadi menceritakannya juga saya sutradarai bagaimana waktu dia harus ada ironinya, di sini harus lebih penjelasan, di sini harus lebih sedih gitu ya. Dan isu-isunya ternyata begitu, karena saya sama Lala kayak berproses gitu ya. Awalnya saya nggak tahu, tapi tiba-tiba loh kok ini sesuai dengan Indonesia sekarang. Ada isu macam-macam tentang intoleransi, ada tentang keberagaman, tentang Pancasila gitu ya. Kemudian di sana juga ada Hatta Syahrir dibuang di situ gitu, sampai hari ini Banda yang banyak orang yang nggak tahu gitu ya, bahwa tiba-tiba Pulau Rune yang sekarang di peta aja nggak ada, tapi 350 tahun yang lalu ditukar dengan Manhattan, New York. Jadi cerita-cerita kecil itu yang bikin anak muda sekarang oh ternyata begitu. Nah itu saya jalin dengan gambar-gambar yang dinamis dan musik yang mereka suka. Saya kira ketika Lala menentukan judulnya Banda The Dark Forgotten Trail ini, karena banyak orang Indonesia yang nggak tahu gitu bahwa ini kayak jejak kelam dari yang terlupakan di negeri kita gitu ya, yang saya sedih bahwa di sekolah-sekolah juga nggak diajarkan gitu. Jadi terus kemudian saya nggak suka dengan apa yang dilakukan di film yang di mainstreamnya lah, selalu ya itu tadi film komersil, terus selalu gambarnya terang-terang gitu ya. Padahal kan di kegelapan buat saya juga ada keindahan, ketika hujan gitu ya, ketika ada badai di Banda itu malah sesuatu yang bukan main gitu ya. Jadi alam buat saya kapanpun pasti menarik, dan ini yang coba saya gambarkan bahwa ada terang karena ada gelap gitu. Yang pertama yang paling ada banyak beberapa gitu, jadi memang kita udah bikin apa sih kayak deskripsi skrip gitu ya dengan penulis Irfan Ramli gitu. Tapi Masnya juga udah bilang sampai di lokasi kita akan ketemu sendiri gitu, dan benar gitu ya, banyak cerita-cerita yang mengalir di sana. Salah satunya yang saya paling ingat sih itu yang kita ketemu benteng Concordia yang sebenarnya orang lokal semua bilang bentengnya cuma tinggal ini gitu, Concordia itu udah nggak ada gitu. Tapi kemudian karena kita juga bikin komik untuk film Banda ini, ada si komikus yang waktu itu ikut datang riset, Oktober Rimbing, dia lagi muter-muter dan dia pas balik ke lokasi kita dan dia bilang gitu, saya ketemu benteng gitu. Dan ternyata orang sana bilang, oh iya memang ada gitu, tapi tidak dikomunikasikan ke kita gitu. Jadi itu salah satu yang jadi memperkaya film ini. Banyak sih Mbak, itu ada 12 benteng nih di sana, dan yang ada yang masih utuh, ada yang masih berupa reruntuhan gitu, itu yang banyak. Terus kemudian saya juga lihat kok nggak pernah banyak gua-gua yang begitu indah sedimen batunya, karena ini kan vulkanik, dan itu kok nggak pernah dijadikan tempat wisata gitu, bahkan nggak ada namanya. Terus ada pulau-pulau karang, kemudian ada palung, yang Laut Banda kan yang terdalam di Indonesia ya. Jadi terus kemudian ada hammer hiu kepala martil, itu ada ratusan di sana gitu, mereka bermigrasi. Jadi banyak sekali sih yang kita dapat yang baru di situ. Makanya saya dalam 3 minggu di sana nggak khawatir dengan bahan yang begitu banyak kita dapat gitu. Dan selain juga narasumber ya, narasumbernya bermacam-macam. Terus kita alamnya kita diberkahi, bisa dapat super moon waktu itu, hujan meteor gitu. Jadi lumayan. Terus cuacanya juga sesuai seperti yang kita mau, maksudnya ada hujannya, karena kita butuh hujan, butuh
langit gelapnya juga, tapi yang terangnya juga banyak gitu. Bahkan ketemu narasumber yang ada sejarawan Wimanuhutu namanya, dia orang Maluku tapi dia belum pernah, dari kecil dia di Utrecht di Belanda dan dia mempelajari sejarah Maluku. Tiba-tiba kita bisa ketemu dia lagi jadi turis, direncanakan, nggak ada yang kenal, kita lagi syuting dia ada, terus dia bilang oh ini lagi bikin apa gitu. Dan ternyata dia luar biasa pengetahuannya, jadi sangat berimbang. Kita juga punya sejarawan yang bukan main, Pak Usman Talib, itu malah kita datangkan, beliau tinggal di Ambon dan beliau tahu banyak gitu. Bahkan juga yang paling saya kira salah satu highlight di film ini adalah ketika saya ketemu Ponky van den Broeke. Ini salah satu yang selamat dari konflik SARA tahun 1999, di mana keluarganya semua dibantai dan hanya dia yang tersisa dan dia bisa menceritakan apa yang terjadi. Jadi memang fasenya sangat banyak yang saya ambil, dari zaman penjajahan, dari zaman Hatta Syahrir dibuang, sampai konflik agama, sampai Banda hari ini. Reformasi juga masih ada konflik ya di sana. Iya, tahun 1999 ketika di Maluku, di Ambon ada konflik, itu sampai menyebar ke Banda Neira. Kalau Banda lebih ke Pala tuh Mbak, kalau Cengkeh lebih ke Ternate Tidore. Tapi dua ini memang yang dicari gitu, dan kita juga lupa ternyata produksi lada terbesar di dunia sebenarnya Indonesia gitu, dan kita kopi yang ketiga apa yang kedua gitu. Nah kalau ini justru di film itu kita terangkan betapa ajaibnya buah pala ini, bisa buat bumbu, bisa buat pengawet, bisa buat obat, bisa macam-macam, dan semua unsur satu tanaman itu bisa jadi apa aja. Nah itu yang mau kita kasih tahu, dan juga lebih bahwa ternyata Indonesia ini dari dulu menghasil bumi yang diincar seluruh dunia, dari pala, minyak bumi, batu bara, kelapa sawit sampai sekarang. Nah itu yang mau kita kasih tahu, dan sebenarnya kita mau lebih menularkan supaya lebih banyak film seperti ini, tapi dilakukan oleh sutradara muda, rumah-rumah produksi film yang lain. Iya, jadi walaupun kayak tadi mau nambahin Mas J, walaupun setelah pertukaran Manhattan dengan Pulau Rune tersebut, terus kemudian Inggris menyebarkan bibit pala ke tempat-tempat lain gitu ya, sampai ke Grenada dan sebagainya, tapi bibit pala yang ada di Banda itu benar-benar unik karena dia punya satu jenis yang tidak ada di dunia lain, Myristica fragrans ini. Dan karena kontur alam dan lain sebagainya, dia jadi pala yang punya kualitas grade A. Tapi di film kita juga sebutkan bagaimana kondisi petani pala saat ini gitu ya, dan sebenarnya banyak sekali peluang yang bisa dikerjakan di Banda oleh pemerintah, riset dan lain sebagainya, development untuk si petani pala itu sendiri. Kita belum sampai tahap untuk melakukan sesuatu gitu, tapi kami rasa dengan film ini akan banyak terjadi gerakan-gerakan menuju ke sana. Sebenarnya kita butuh, jadi saya sama Mas Jay kita diskusi banyak gitu, dan kita butuh narasi ini yang tadi kayak Mas Jay jelaskan punya karakter untuk si film ini sendiri. Jadi bukan sekedar cuma bacain aja gitu ya. Kita perlu mengentertain quote unquote penontonnya juga. Jadi dia perlu bisa berakting lewat suaranya gitu ya. Di mana tekanan, di mana ini sedih, di mana teror, di mana kelegaan, di mana passion gitu. Nah untuk itu kita butuh aktor yang bagus gitu, yang bisa berakting gitu ya, bisa menyuarakan tulisan tersebut. Untuk Indonesia kita pilih Reza Rahadian, tapi kemudian untuk bahasa Inggris kita butuh juga yang punya kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni gitu, dan pilihan kita jatuh kepada Aryo Bayu yang selain juga Inggrisnya sangat baik, tapi juga punya latar belakang teater sih sebenarnya. Sebenarnya banyak sih, makanya saya lebih bagi dalam beberapa segmen, karena orang harus tahu dulu titik nol Indonesia, kemudian kenapa sih pala, banyak yang bingung kan, kenapa pala begitu dicari gitu ya. Nah itu kan saya harus jelasin dari biologinya, ini jenisnya apa, sedetail itu gitu ya. Terus kemudian
kebetulan juga Muhammad Hatta itu paman saya, jadi saya bisa dapat surat-surat autentik dia waktu dia di Banda Nera gitu, dan pemikiran dia tentang bahwa dia melihat Banda itu sebagai miniatur Indonesia. Jadi banyak cerita-cerita yang sangat personal yang akhirnya saya bisa gambarkan di film ini. Jadi sebagai produser kita pasti harus memikirkan itu ya, financial structure untuk setiap project yang kita kerjakan. Nah untuk dokumenter biasanya kita punya strategi sendiri gitu, dan film ini terutama sebagian besar didanai oleh satu konsorsium Jalur Rempah Nusantara, dan kemudian kita sangat beruntung disupport oleh banyak sekali sponsor-sponsor yang melakukan CSR dalam produksi ini, sehingga dalam hal beberapa pengembalian modal sudah lumayan tercover gitu ya. Tapi kita juga menyasar ke penonton, tetap kita menyasar penonton, karena kita ingin pesan yang kita tuliskan atau kita buat di film ini sampai juga ke audience gitu. Nah intinya adalah ya pengembalian modalnya basically sama dengan film-film komersil, tapi dengan komposisi yang agak berbeda gitu. Sebenarnya film ini makanya saya sebenarnya dari awal juga saya selalu, waktu saya pertama kali memproduksi film, saya selalu suka sama film-film yang tidak lekang dengan waktu gitu. Jadi film ini tidak berhenti hanya di bioskop gitu, apalagi film dokumenter sepenting Banda ini gitu. Jadi selain juga kita pastinya akan keliling ke festival-festival, tapi juga kita akan keliling sih ke sekolah-sekolah juga gitu, dan biasanya akan banyak permintaan-permintaan pemutaran, diskusi dan lain sebagainya. Kayak misalnya nanti pas saat tayang pun banyak, kayak misalnya kita ada nonton bareng, diskusi dengan guru-guru sejarah, kemudian dengan beberapa sekolah gitu. Jadi ini nggak akan berhenti di sini sih, masih panjang gitu. Terima kasih juga sih dengan supportnya oleh Sinema gitu ya, mempercayai kita untuk memberikan slotnya gitu. Ya intinya karena mereka percaya bahwa ya film ini film baik gitu, dan memang kan kita bikin ini juga dengan kalau kita ngomongin teknis, secara teknis ini film yang mumpuni, 4K, kita pakai kamera yang benar gitu ya, jadi bukan asal-asalan. Kalau kita ngomongin sinema, bioskop kan pastinya dia punya standar teknis gitu ya, nggak bisa juga film yang dibikin pakai handphone gelap-gelap ditayangin, kasihan juga bioskopnya gitu. Tapi kan kita cukup bertanggung jawab dari hal teknis tersebut gitu. Dan kita juga melakukan kegiatan promosi juga untuk membantu supaya penonton tahu tentang film ini. Gitu aja. Sebelumnya saya ke Ambon kuliah dan saya mau buat sesuatu gitu buat Banda. Aku sih mikirnya kalau bukan kita anak muda ya siapa lagi gitu. Ini suku-suku orang yang cinta kemerdekaan. Mereka ingin untuk berjuang mati-matian untuk kemerdekaan.